البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم أصحابه أجمعين أما بعد. Sebelum kita lanjutkan dibalik gini. Ayah lebih jelas ya. Sebelum kita masuk ke muka surat 35, kita lengkapi yang ditanyakan kemarin terkait dengan apa? Peristiwa roji' zahirnya. Iya, roji'. Yaitu kita anggap masuk di muka surat berapa? 27. Terkait dengan doa dari Khubayb bin Adi radhiyallahu an. Kemudian apa? Yaitu yang membunuh beliau, ini sudah disebutkan kemarin ya, yaitu Uqbah ibnul Harits. Yang mana Uqbah bin Harits mengatakan, sebenarnya bukan saya yang bunuh, saya terlalu kecil. Cuma kemudian apa? Tangan saya dipegang oleh Abu Maisarah. Nah, kemudian diletakkan ke tangan saya tombak kecil. Saya masih terlalu kecil. Kemudian tangan saya digerakkan untuk membunuh Khubayb bin Adi. Ini masih anak-anak. Cuma kenapa harus dia yang digerakkan? Ya karena dia adalah anak dari orang yang dibunuh oleh Khubayb ibnu Adi. Pada waktu apa itu? Perang Badar. Al-Haris bin Amir mati kafir, dibunuh oleh Khubayb. Nah, yang layak untuk membalas dendam bagi mereka adalah putranya, yaitu Uqbah ibnul Harits. Walaupun masih kecil, dipaksa untuk membunuh, digerakkan tangannya itu. Kemudian yang ana sebutkan bahwasanya masih ada anggota orang yang hadir di situ yang tidak mati, yang lain-lain mati kena doa, kecuali yang anak kecil tadi, dia namanya masih kecil. Nanti dia masuk Islam pada waktu Fathu Makkah dan punya riwayat dalam Bukhari Muslim. Termasuk yang masih hidup kemudian masuk Islam, namanya Sa'id ibnu Amir al-Jumahi. Ini yang ana sebutkan, dia sering pingsan itu, Sa'id bin Amir al-Jumahi. Tatkala dia diangkat, dijadikan sebagai amir di Irak oleh Umar bin Khattab, dikatakan setiap kali berceramah atau berkhutbah dia pingsan. Maka dilaporkan pada Umar, orang ini sering bermasalah, mau khutbah sebentar tahu-tahu pingsan. Maka dipanggil oleh Umar, apa yang terjadi padamu? Dia mengatakan, saya tidak sakit apa-apa, cuma saya hadir dalam peristiwa dibunuhnya Khubayb bin Adi, dan setiap kali saya ingat doa beliau, saya langsung pingsan. Karena yang lain kena doa mati, yang ini masih hidup. Terkadang timbul kekhawatiran, jangan-jangan sebentar lagi, jangan-jangan sebentar lagi. Tapi dia masuk Islam, dia diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Ini namanya Sa'id bin Amir al-Jumahi. Berarti orangnya lain-lain ya, antara siapa tadi, Uqbah ibnul Harits dengan yang ini, Sa'id bin Amir. Sama-sama hadir di peristiwa itu. Sekarang kita masuk ke muka surat 35. Masuk ke as'ilah, soal-soal. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala. Yang pertama, ma sababu ghazwati Bani Nadir. Ya, apa sebab peperangan Bani Nadir ya? Secara itunya, secara spesifiknya, dia ingin membunuh siapa? Bani Nadir. Ia membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta Rasulullah datang. Kemudian tatkala Nabi sudah di bawah benteng, beliau hendak ditimpuk dengan batu yang besar. Tapi malaikat Jibril yang memberitahu sehingga Nabi langsung pulang. Yang kedua, bimadza kana al-munafiqun qad wa'adul yahud. Orang-orang munafikin berjanji pada orang Yahudi, yaitu Yahudi Bani Nadir, apa? Janjinya apa? Siapa? Ilyas. Orang Yahudi menjanjikan apa? Yang disebutkan dalam ayat-ayat Quran itu.
Belum jumpa apa Mukbil? Menjanjikan apa? Iya, kalau kalian diperangi, kami pasti akan menolong kalian. Apalagi? Iya, kalau kalian diusir, kami juga akan keluar bersama kalian. Kami tidak akan menaati siapapun untuk menyakiti kalian. Tapi Allah menjadi saksi, mereka itu hanyalah pendusta. Muka surat 34. Jawabannya ada di muka surat 34. Kembali ke 35 itu yang ketiga. Madza sana'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam binakhili Bani Nadir. Apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kebun kurma Bani Nadir? Ismail? Dibakar tadi. Iya, beliau membakar sebagian dan sebagiannya dibiarkan untuk jadi ghanimah. Kira-kira untuk apa dibakar kurmanya? Biar tidak ada hama kah atau biar apa? Kenapa Rasulullah dan sahabat membakar kurma Bani Nadir? Untuk agar orang kafir apa? Semangatnya melemah. Iya, merasa bahan makanan jadi sangat berkurang. Baik. Apakah senjata Rasulullah termasuk apa itu? Jerbu? Jerbu kan hasil pembakaran juga buat mereka masuk hospital zaman itu, bukan itu. Kemudian yang kelima, yang keempat ya, yang keempat, mata kanat ghazwatu Bani Nadir, bila terjadinya perang Bani Nadir, siapa namanya? Ahmad? Iya, tahun keempat Hijriah. Intinya apa? Dianggap setelah perang Uhud. Kemudian yang kelima, madza kanat nihayatu Bani Nadir. Bagaimana kesudahan Bani Nadir? Siapa? Khalid? Bagaimana kesudahan Bani Nadir? Mereka dihukum mati ataukah mereka berperang sampai menang atau mereka apa? Atau dibantu Donald Duck? Iya, diusir mereka. Diusir oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tak rela rumah-rumah itu ditempati oleh para sahabat. Maka mereka meruntuhkan rumah-rumah mereka. Walaupun sahabat juga meruntuhkan juga rumah-rumah yang perlu diruntuhkan. Kemudian yang terakhir di sini yang keenam, mahiyya suratul lati tahki an hadhil ghazwah. Surat apa yang bercerita tentang perang Bani Nadir? Iya, surat Al-Hasyr. Baik, sekarang kita masuk ke muka surat 36. Ad-Darsus Tsani, pelajaran kedua, Ghazwatul Khandaq. Ya, perang Khandaq, parit longkang. Tapi longkangnya bukan longkang kecil-kecil, longkang sekangkang kera, bukan. Kuda bersusah untuk naik, untuk melompatinya. Kecuali di suatu tempat yang sahabat sudah kesulitan untuk memperlebar Khandaq itu sehingga kuda boleh lewat. Nah, tapi kuda yang lewat situ selalu ditembaki panah oleh para sahabat. Yang lain-lain tak mampu untuk menyeberang. Qal wa hadhil ghazwah, perang ini, perang Khandaq kanat fi sanatil khamisah, terjadi pada tahun kelima minal hijratin nabawiyah. Sejak hijrahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu tertulis khamisah, yang kelima. Ayo, perang Khandaq dipanggil perang apa juga, Najm? Perang Khandaq dipanggil perang apa? Iya, perang Ahzab. Golongan-golongan, kelompok-kelompok. Wa kana sababuha, sebab peristiwa ini apa? Anna Yahuda Bani Nadir, bahwasanya orang-orang Yahudi Bani Nadir, hina ajlahumun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusir mereka, zahaba ba'duhum ila Quraisy, sebagian dari mereka pergi ke Quraisy. Wa harraduhum ala qitalin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Harradu yaitu menghasung, memberikan semangat, menolak, mendorong.
mendorong orang-orang Quraisy untuk memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waman ma'ah, dan orang yang bersama Nabi. Wa dhahabu ila ghairihim, mereka juga pergi ke kelompok yang lain, yaitu mereka pergi ke Taif, memberikan semangat pada orang-orang Ghatafan untuk ikut perang. Jadi makanya dikatakan apa Ahzab, karena banyak golongan Quraisy, juga golongan orang-orang Saqif dari Ghatafan dan yang lain-lain. Golongan A'rab juga banyak bergabung dengan orang Quraisy untuk menyerang Madinah. Kemudian ini sudah hatta jtama'a asyaratu alfi muqatil, sehingga berkumpullah 10.000 pasukan perang min Quraisyin wa ghairihim, dari kalangan Quraisy dan yang lainnya. 10.000 itu kata sebagian mu'arrikhin, kalau dibandingkan dengan orang-orang Madinah tak sampai 10.000. Baik orang tuanya, anak kecil, laki perempuan, tua muda, semuanya kalau digabung belum sampai 10.000. Pasukan perang Nabi jelas apa? Berarti lebih sedikit lagi. Baik, musuh terlalu besar, terlalu banyak. Ya? Pasukan Nabi tak tahu di waktu itu sampai berapa. Tapi Ahlul Madinah tak sampai 10.000 waktu itu. Baik. Musuhnya ada 10.000. Fa kharaju, mereka keluar mutawajjihina ila Madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pergi ke Madinah. Falamma balagha dzalikan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, tatkala berita keberangkatan pasukan yang sangat besar itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya makin lama makin banyak ya, semula 1.000, kemudian 3.000, selanjutnya 10.000. Boleh dikatakan mendekati 3 kali lipat. Setiap kali perang-perang itu musuhnya naik 3 kali lipat. Qal tasyawara ma'a ashabihi radhiyallahu anhum, Nabi bermusyawarah dengan para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Fakanatil masyurah, hasil permusyawaratannya bi hafri khandaq, yaitu menggali longkang. Jadi karena musuh terlalu besar, walaupun Nabi dan sahabat adalah pemimpin orang yang bertawakal, tapi bukanlah tawakal itu asal menyerahkan nyawa. Musuh terlalu besar itu sudah jangan dihadapi secara langsung, tapi kita bertahan saja di Madinah menggunakan longkang-longkang itu, parit-parit, agar pasukan musuh tidak mampu untuk menyeberang. Setiap kali orang mau menyeberang jadi lambat karena longkangnya itu dalam dan lebar. Untuk turun sudah setengah mati kalau membawa kuda, nanti berjalan di dalam longkang kemudian naik lagi. Nah, sementara Ahlul Madinah boleh menembaki dari atas benteng-benteng mereka. Ini taktik peperangan yang bagus sekali pertahanannya. Wa kanatil Madinah muhatatan bil jibal, Madinah itu dikelilingi dengan gunung. Kalau di gambar sebelah itu nampak tak? Kita tak seberapa nampak ya. Cuma 2 dimensi. Yang nampak apa? Jabal Salak. Jabal yang lain mana? Si jelas? Oh, di sebaliknya. Oh, jayid. Ewa Khandaq datang dari atas, dari jalur utara, ada 10.000. Kemudian muslimin ada 3.000 mujahid. Tayyib. Oh, berarti 3 kali lipat juga. Selalu 3 kali lipat ya. Kalau sebelah kanan apa itu tulisannya? Harroh Bani Harisah. Kalau sebelah kiri Harroh, apa ini tulisannya? Subaroh. Ada Jabal Salak. Tinggal apa? Khandaqnya diperpanjang antar 2 Harroh itu. Pelataran yang sangat luas dan batu besar-besarnya merah, hitam-hitam. Orang kafir mau lewat mana jelas susah. Kemudian kita kembali ke pembahasannya di sini. Kata beliau di sini, fahafaru minal jihatil lati ya'ti minhal adu. Maka mereka menggali parit-parit atau longkang-longkang itu dari arah yang akan didatangi oleh musuh, yaitu di sebelah utara. Ada memang riwayat bahwasanya pada waktu itu
Siapa yang memberikan idea itu ya katanya ya? Iya, Salman Al-Farisi. Wahai Rasulullah, kami orang-orang Persia, jika diserang musuh yang banyak, kami akan bertahan dengan longkang-longkang. Tapi sanadnya dhaif. Kalau dikatakan sampai ke Salman Al-Farisi waktu itu, sanadnya dhaif. Berarti dari siapa? Wallahu alam, dari para sahabat. Mungkin dari Salman, mungkin dari yang lain. Dhaif. Kemudian dikatakan di sini khandaqan aziman, yaitu parit yang besar. Waktu itu sudah ada backhoe belum ya? Belum ada, jelas susah, harus pakai tangan. Padahal kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu di kemuncak musim yang sangat dingin sekali. Baik. Kalau dulu di Damas lumayan masih ada backhoe kecil comel, tapi bolehlah kerja dia. Yang lain ya pakai tangan. Di zaman Nabi belum ada, jadi memang harus betul-betul penuh dengan perjuangan, betul-betul jihad memang. Jihad yang berat. Wa kanu yahfiruna fi ayyamin baridah. Mereka terus-menerus menggali pada hari-hari yang sejuk, yang dingin. Waju'in syadid, dan rasa lapar yang parah. Sudahlah kelaparan, musim dingin lagi. Musim dingin kita perlu lemak yang banyak untuk pembakaran. Tapi ternyata mereka sedang kelaparan, kasihan. Hatta innahum fi ba'dil ahyan, sehingga sesungguhnya mereka di beberapa keadaan kanu yamkusuna ayyaman, mereka tinggal sekian hari, la yajiduna ta'aman, tidak mendapatkan makanan. Kita paling tak masih adalah makanan di kedai 2 ringgit ya. Masih ada makanan-makanan murah. Paling tidak roti kah, biskut kah, apa misalkan. Ada duit banyak ya, bolehlah cari ayam bakar atau apa makanan yang sedap-sedap. Makanan asasi aja nggak dapat, apalagi mikir ada iyo-iyo, mana ada es krim. Alhamdulillah kita dimudahkan zaman sekarang. Dikatakan di sini hatta innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarbit, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengikat ala batni, mengikat perutnya hajaron, 1 batu, terkadang 2 batu. Seperti ketika dilaporkan, wahai Rasulullah, ini ada batu yang sangat besar. Semua sahabat tak ada yang mampu, walaupun Umar kah atau yang lain tak mampu. Dengan batu sekeras itu dipukuli tak mampu pecah. Maka Nabi mengatakan ana nazil insyaallah, aku akan turun insyaallah. Kemudian beliau membawa mikwal, membawa semacam cangkul. Mikwal sih artinya cangkul ya, tapi mungkin ya yang sesuai untuk batu. Begitu beliau pukul, maka kemudian langsung pecah. Di sebagian riwayat dikatakan keluar cahaya. Kemudian Nabi menyebutkan insya Allah dakwah ini akan sampai ke Persia dan Romawi. Jadi walaupun mereka dikepung, itu bukan akhir dari segalanya. Nah, ketika Nabi mengangkat tangannya untuk memukul itu, para sahabat lihat beliau mengikatkan di perutnya batu, kadang 1, kadang 2. Karena apa? Ini berhari-hari peristiwa penggalian parit itu. Tapi untuk batu yang dipukul Nabi cukup sekali. Sebagian mengatakan beliau pukul 3 kali. Habis itu hancur. Nabi memang memiliki mukjizat. Fal minal ju', dikarenakan lapar. Seandainya Nabi minta seperti permintaan Nabi Isa, dikabulkan tak ya kira-kira ya? Minta hidangan dari langit, kabulkan tak? Jelas dikabulkan. Tetapi Nabi ingin mendidik umat untuk tidak bermanja-manja seperti Bani Israel. Ada manna, ada salwa, selalu ada naungan. Ada air yang selalu keluar memancar, 12 mata air jika mereka minta, dimanjakan. Ini bukan berarti Allah salah, tapi menunjukkan memang Bani Israel itu sudah sangat ditolong oleh Allah, tapi itu pun yang beriman tidak banyak, justru yang membunuh para nabi yang banyak. Nah, para sahabat, kata Ibnul Qayyim di dalam Zadul Ma'ad, mereka lebih sabar daripada Bani Israel, tidak menyandarkan diri kepada karomah-karomah dan mukjizat. Mereka sabar bersama nabinya. Baik. Wa kanu yahfiruna wa yartajizun, mereka menggali dan juga mengumandangkan syair. Yaqulun, mengatakan, nahnul ladzina baya'u Muhammadan alal jihadi ma hayyina abadan. Dalam riwayat yang lain, ma baqina abadan, kamilah yang membaiat Muhammad untuk berjihad selama kami hidup, selama-lamanya, yaitu sepanjang kehidupan kami. Ma di sini
Mudah masdariyah. Masdariyah apa itu? Masdariyah dzarfiyah, yaitu muddata hayatina abadan. Baik. Fayujibuhumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab ucapan mereka fayaqul dengan mengatakan, Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Fa akrimil ansara wal muhajirah. Maka muliakanlah orang Ansar dan Muhajirah. Baik, dalam riwayat yang lain, faghfiril ansara wal muhajirah, berikan pengampunan untuk orang Ansar dan Muhajirah. Hadis muttafaqun alaih dari Anas bin Malik disebutkan di sini. Boleh kita menyebutkan syair-syair perjuangan di dalam masa-masa perang, dalam masa-masa menggali atau membina sesuatu, boleh. Bukan nyanyian tapi yang syair-syair yang baik-baik, bukan nadanya diindah-indahkan. Ya, tunjuk jari. Akrim, muliakanlah. Kemudian di muka surat 37, nah ini yang disebutkan gambar-gambar itu. Siapa sahabat yang menjemput Nabi untuk makan di rumah dalam peristiwa itu? Dalam peristiwa Khandaq, tahu-tahu Nabi malah mengajak semua pasukan. Tapi makanannya memang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Ya, Abu Thalhah, betul. Lain selain Abu Thalhah ada dua peristiwa. Abu Thalhah dengan Ummu Sulaim dan Anas bin Malik. Yang satu siapa lagi sahabat yang menjemput Rasulullah juga? Habis itu kena marah istrinya. Istrinya bilang, bagi tahu Rasulullah ini cuma untuk 2-3 orang aja. Tahu-tahu Nabi membawa ratusan orang. Maka sahabat ini dimarahi istrinya. Bika, ini kesalahan kamu, ini salah kamu. Makanan sedikit tapi Nabi membawa pasukan. Dia mengatakan, aku sudah bilang ke Nabi apa yang kau perintahkan, tapi Nabi manggil semua orang. Tak apa, Allah yang mengatur. Siapa ini sahabatnya yang disalahkan istrinya waktu itu? Siapa? Yang keras? Yang ayahnya meninggal waktu perang Uhud. Siapa yang ingat? Ya. Satu lagi. Hudzaifah nggak disalahkan istrinya. Ini disalahkan istrinya, tapi biasa. Bukan salah, maksudnya istrinya bilang tidur di depan ayam, bukan gitu. Siapa? Yang termasuk yang paling banyak riwayatnya, ya? Iya, Jabir bin Abdullah. Yang terkenal adalah dua itu di Bukhari Muslim. Al-As'ilah, yang pertama, mata kanat ghazwatul Khandaq, bila terjadinya perang Khandaq? Tahun? Iya, tahun 5 Hijriah. Kemudian masa babu ghazwatil Khandaq. Apa sebab perang Khandaq? Siapa kira-kira? Ismail? Kaum Yahudi Bani Nadir kaum Quraisy. Iya, betul. Orang-orang Bani Nadir, mereka menghasut orang-orang Quraisy, Ghatafan dan lain-lain untuk berkumpul kemudian menyerang Madinah, betul. Kemudian yang ketiga, kam kana adadu jaisyil musyrikin. Berapa bilangan pasukan musyrikin? Halif? Yang keras? Iya, 10.000. Baik. Kemudian yang keempat, bimadza sana'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hina balaghahu khabaru jaish, tatkala sampai pada beliau berita pasukan perang itu, siapa Ahmad? Bermusyawarah dengan para sahabat beliau. Yang kelima, bimadza kana yartajizus sahabah. Apa syair yang disebutkan oleh sahabat? Wahum yahfirunal khandaq, dalam keadaan mereka sedang menggali longkang, ya. Nahnu alladina bay'u Muhammad. Betul. Alal jihadi ma hayyina abadan. Ayo. Apa artinya ya? Nahnul ladzina bay'u Muhammadan artinya kamilah yang membaiat Muhammad. Iya. Alal jihadi ma hayyina abadan, di atas jihad untuk jihad sepanjang selama hidup kami. Iya, hidup kami selamanya. Maksudnya selamanya adalah selama kami hidup.
Baik. Wa bimadza kana yujibuhumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab apa? Siapa ya? Najm ya. Ayo, artinya maka Ansar. Ayo. Baik, ini jelas di luar pembahasan kita. Apakah syair ini dan jawaban Nabi ini hanya sekali, yaitu hanya disebutkan dalam peristiwa perang Khandaq, ataukah pernah disebut dalam peristiwa lain? Ya, waktu apa? Waktu apa mereka syair-syair ini dengan jawaban Nabi? Tabuk? Bukan. Siapa yang ingat atau mungkin pernah lewat dalam Sahih Bukhari dan sebagainya? Pernah sahabat juga menyebut ini untuk menyemangati diri dalam beramal. Kemudian Nabi menjawab dalam peristiwa apa? Peristiwa amal jama'i apa yang pernah kita lewati di dalam sirah ya? Perahu. Bukan. Bukan. Siapa yang ingat? Anak-anak menyerah ya? Amal jama'i. Nabi dengan sahabat bekerja. Ya Ismail. Sedikit lagi ya. Iya, membangun Masjid Nabawi. Kalau Masjid Kuba mungkin cuma tidak disebutkan dalam riwayat. Tapi dalam Masjid Nabawi disebut memang. Mereka mengumandangkan syair ini. Baik. Kita masuk ke muka surat 38. Ad-Darsus Salis, pelajaran ketiga, halus sahabati radhiyallahu anhum, keadaan para sahabat radhiyallahu anhum hina wasolatil ahzab. Tatkala golongan-golongan itu tiba, pasukan yang berkelompok-kelompok itu tiba. Falam mantahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu anhum min hafril khandaq. Tatkala Nabi dan para sahabatnya itu selesai dari menggali lungkang, menggali parit. Cuma mereka sudah sangat letih sehingga ada bagian yang agak dangkal dan agak sempit. Nah, itu yang nanti dilewati oleh pasukan berkuda, walaupun kemudian dihadang oleh para sahabat juga. Askaru bijani bil khandaq, mereka membuat kem pasukan di dekat longkang. Ila dakhilil Madinah, sehingga masuk ke Madinah. Jadi banyak pos-pos penjagaan. Madinah sendiri dikelilingi oleh benteng. Biasa di mana-mana di zaman itu banyak benteng, dinding-dinding yang tinggi. Sebagaimana yang kita lewati tatkala orang Yahudi naik ke benteng melihat Nabi dan Abu Bakar tiba. Memang Madinah banyak benteng. Al wakanu salasata alafi muqatil. Mereka ada 3.000, disebutkan di sini ya. 3.000 pasukan perang. Wa ja'alun nisaa wasibiyana fi husunil Madinah. Mereka meletakkan para wanita dan anak-anak itu di benteng-benteng Madinah, tak boleh ikut keluar. Ya, ini bukan acara fanfare atau apa, tengok-tengok. Ini bahaya. Anak-anak harus di dalam. Pada waktu itu Abdullah ibnu Zubair usianya baru 4 tahun. Nah, dia cerita kepada para tabi'in, saya waktu itu 4 tahun, tapi saya sudah paham ucapan ayah saya. Saya lihat betapa sibuknya ayah saya, Az-Zubair ibnul Awam, suami dari siapa? Asma binti Abi Bakar, pergi mengurusi pasukan ini dan itu dan seterusnya. Kemudian datang ke benteng melihat kami dan sebagainya. Baik. Nah, Aisyah terkadang keluar, tengok-tengok dia. Langsung kena marah sama Umar. Dimarah-marah, ini bahaya begini-begini. Sampai Aisyah mengatakan, seandainya saya boleh masuk ke tanah, saya masuk ke tanah. Kena marah. Tapi apa niat Umar baik. Karena bahaya kalau istri Nabi sampai kena musibah. Aisyah mengatakan, waktu itu saya melihat Sa'ad bin Mu'ad badannya memang besar. Nah, dia memakai baju besi, tapi karena badannya besar, tangannya agak panjang, baju besinya tidak mampu menutupi semua. Makanya pergelangan tangannya masih nampak. Dan saya khawatir nanti bagian itu yang kena. Ini kena, ada firasat, dan ternyata betul. Sa'ad bin Mu'ad kena panah di bagian yang masih terbuka itu nantinya. Jadi suasananya penuh dengan ketegangan, penuh dengan persiapan dan sebagainya. Karena musuh terlalu banyak. Kemudian wakana
khalfu zuhuril muslimin fil janibil akhar, yang ada di belakang kaum muslimin di sisi yang lain minal Madinah, qabilatun minal Yahud, ada kabilah Yahudi dan mereka ada di atas, di dataran tinggi, di dalam Madinah. Tayyib. Wahum Banu Quraidah, mereka Bani Quraidah. Jelas ini sangat berbahaya. Tapi ya, satu demi satu udah habis kan, tinggal ini aja kan yang di dalam Madinah. Qainuqa udah habis. Kemudian Nadir habis, tinggal Bani Quraidah ini. Dan mereka yang paling ganas pengkhianatannya, makanya hukumannya pun paling keras untuk mereka. Wa kana bainahum wa bainal muslimina ahad. Antara orang-orang Bani Quraidah dengan muslimin ada perjanjian. Fi himayatil Madinah, untuk memelihara Madinah. Wa ja'atil ahzab, pasukan yang bergolong-golongan itu tiba. Wa wasalat ilal khandaq, mereka tiba ke parit-parit itu, longkang itu, alladzi hala bainahum wa bainal Madinah, yang menghalangi antara mereka dengan Madinah. Nah, mereka dengan pasukannya berpusing-pusing, berputar-putar mencari tempat yang mudah untuk dilewati. Belum pernah orang-orang Arab mendapati cara perang yang seperti ini. Ya, jelas Arab sangat jauh dari benteng Persia dan Romawi. Kalau Persia Romawi ma'ruf, di luar benteng pasti ada parit yang dalam dengan apa itu, aliran sungai yang deras. Sebagaimana diceritakan dalam Al-Bidayah wa Nihayah dan lain-lain. Tapi orang-orang Arab tak pernah mendapati sistem seperti ini. Makanya mereka heran. Madinah tahu-tahu sudah ada longkang yang besar dan dalam. Nah, mereka bingung mau lewat sebelah mana. Kalau mau masuk nanti ditembaki. Dikatakan di sini fa'askaru fil janibil akhar. Maka mereka membuat kem-kem di sisi yang lain, yaitu di seberang parit. Antara muslimin dengan orang kafirin ada parit itu. Wa ja'alu yarmunal muslimina bisiham. Mulailah mereka menembaki kaum muslimin dengan anak-anak panah. Sama muslimin juga demikian. Berarti apa? Senjata yang bagus memang apa? Jarak jauh. Kalau kita cuma pakai pisau pendek, nggak boleh di situ. Mau perang pakai apa? Musuh jarak jauh. Maka memang senjata yang bagus adalah yang boleh menembak jarak jauh. Wa yuhawiluna iqtihamal khandaq. Mereka berusaha untuk memasuki khandaq. Wa syughilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa sahabatu radhiyallahu anhum fi ba'di tilkal ayyam. Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum disibukkan di hari-hari itu. Perangnya memang bukan hanya sehari dua hari, bukan hanya pagi dan siang, tapi malam juga perang karena mereka harus berjaga, jangan sampai musuh masuk secara rahasia. Masuk ke dalam khandaq itu. Jadi terus-menerus berusaha menembakkan anak panah. Nah, yang di dalam harus membuat anak panah. Karena apa? Kalau anak panah sudah habis, sementara musuh belum ada satupun yang mati, misalkan, bahaya. Jadi yang dalam pun harus segera membuat anak panah banyak-banyak. Jadi kalau situasi gitu nggak sempat main game ya. Jelas sahabat mana sibuk dengan kesia-siaan. Baik, dikatakan di sini hatta fatathum sholatul asar, sehingga luput dari mereka sholat asar. Baik, disebutkan dalam riwayat Muslim, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Nabi dengan para sahabat sholatnya setelah waktu isya, menjamak empat-empatnya sekaligus. Saking sibuknya, karena musuh banyak sekali, maka 3.000 orang sibuk menghadapi 10.000. Bayangkan kalau 10.000 menembakkan panah, yang di dalam juga harus terus-menerus ikut menembak. Karena termasuk dari taktik peperangan adalah yang sambil menembak, yang lain disuruh untuk maju ke depan. Kalau yang ditembaki diam saja, bahaya dengan pasukan yang maju ke depan itu boleh menembus dinding, menembus benteng nanti, menembus khandaq dan bentengnya, naik benteng. Makanya yang dalam juga harus menembak, walaupun dari luar juga ada hujan tembakan. Jadi Nabi dan para sahabat sangat sibuk. Disebutkan di sini enggak ya? Tak disebutkan ya tentang pasukan berkuda yang berjaya masuk lewat khandaq yang dangkal, kemudian dilawan oleh beberapa sahabat. Akhirnya mati semua yang orang kafirnya itu. Mungkin akan kita sebut pada pertemuan yang akan datang kalau di sini tak disebut.
Kita ikuti yang di sini dulu. Dikatakan di sini, wal asyadu min dzalik, yang lebih berat dari itu. Nah, ketika Nabi terhalangi dari sholat itu, maka Nabi mengatakan apa? Mala Allahu kuburahum wa buyutahum naron syaghaluna an sholatil wusta sholatil asar. Semoga Allah memenuhi rumah-rumah dan kubur-kubur mereka dengan api. Mereka menyibukkan kita dari sholat pertengahan, yaitu sholat asar. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian, dan keadaan yang lebih parah adalah anna Yahuda Bani Quraidah, bahwasanya orang Yahudi Bani Quraidah naqadul ahad, mereka membatalkan perjanjian. Iya, beritanya sampai kepada Nabi, orang-orang Yahudi ternyata bersiap-siap untuk menyerang dari dalam. Maka Nabi menyuruh Ali untuk mencari kepastian, betul tak berita ini? Dan jangan engkau sebarkan ke orang-orang. Maka Ali pergi ke benteng Bani Quraidah. Ternyata beliau mendengar kalam-kalam yang busuk dari mereka. Akhirnya dia datang ke Nabi memberikan isyarat bahwasanya memang terjadi pengkhianatan. Tapi jelas para sahabat yang lain paham, sehingga berita langsung tersebar. Sehingga banyak kaum muslimin yang semakin tertekan karena serangan datang dari luar dan juga datang dari dalam. Yang dari luar boleh dihadang dengan benteng dan longkang parit. Yang dari dalam, ini sangat menyusahkan. Mana tadi? Ayo ini. Kemudian dikatakan di sini wa a'lanul harba 'alal muslimin. Mereka mengumumkan peperangan terhadap kaum muslimin. Fastaddal amru 'alal muslimin. Maka perkaranya menjadi semakin berat di kalangan kaum muslimin. Sampai-sampai orang-orang munafikun mulai berbicara buruk-buruk seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab, dan disebutkan dalam syarahnya dalam hadis-hadis itu. Orang munafikun mengatakan, Muhammad menjanjikan kepada kita nanti akan menguasai Romawi dan Persia, mengambil perbendaharaan mereka. Tapi bagaimana itu terjadi? Untuk berak saja kita tak aman, kata mereka. Ini memang kafir kepada Allah dan Rasulnya, tak percaya dengan janji Allah dan Rasulnya, malah membuat orang jadi semakin ketakutan dan kebingungan. Baik. Nah, mereka banyak yang minta izin untuk tidak ikut berjaga di benteng dengan alasan apa? Inna buyutana aurah, rumah kami terbuka, yaitu tidak ada perlindungan, rumah kami agak dekat dengan orang-orang Yahudi. Baik. Maka Allah Ta'ala membantah ucapan mereka itu. Wa mahiya bi aurah, rumah mereka tidaklah terbuka. Tetap Nabi sudah meletakkan para sahabat untuk melindungi rumah-rumah muslimin. Iyuriduna illa firara, tapi para munafikun tidak menginginkan kecuali lari saja. Mereka tak mau ikut perang. Nah, cari alasan. Fa wa qad dzakarallahu hadzal mauqifal azim. Allah telah menyebutkan situasi yang besar itu. Faqal idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Tatkala mereka mendatangi kalian dari atas kalian. Dari atas maksudnya dari dataran tinggi, yaitu orang-orang Yahudi. Rencananya mereka betul-betul datang, tapi ternyata Allah melemparkan ketakutan dalam hati-hati mereka, sehingga mereka tak jadi datang. Tapi muslimin jelas harus selalu berjaga-jaga. Wa min asfala minkum, dan dari bawah kalian, yaitu yang di luar Madinah, karena mereka di dataran yang rendah. Wa idzaghatil absar, dan tatkala pandangan mata itu zaghat, yaitu sudah memesong, saking ketakutannya sampai mata tidak lagi lurus melihat ke depan, tengok kanan, tengok kiri. Wa balaghatil qulubul hanajir, jantung-jantung sampai ke tenggorokan, menunjukkan saking takutnya, seakan-akan jantungnya lepas dari tempatnya, naik menyesak di tenggorokan. Wa tadhunnuna billahi dzununa, kalian menyangka Allah dengan sekian banyak persangkaan. Ini alifnya untuk sajak ya, karena ayat-ayat yang lain diakhiri dengan alif. Jelas sebetulnya berdasarkan peraturan nahwu tak ada alif, tapi ini untuk sajak biar sama belakangnya. Hunalika betuliyal mu'minun, disitulah kaum mukminin diuji, dicabar. Wa zulzilu zilzalan syadida, mereka digoncang dengan kegoncangan yang besar. Waqad usiba fi hadhil ghazwah, di dalam peperangan ini ada yang tertimpa musibah, yaitu Sa'ad ibnu Mu'adz radhiyallahu an.
Sayyidul Ansar. Beliau pemimpin Aus atau Khazraj, dua-duanya. Beliau bangsawan memang hasil dari apa? Pernikahan Aus dengan Khazraj. Maka dikatakan Sayyidul Ansar. Pemimpin dua-duanya beliau. Rumiya bisahmin. Beliau ditembak oleh anak panah fi yadih. Di tangannya. Dalam riwayat Bukhari Muslim apa? Di bagian kahal. Apa ini? Apa istilahnya? Pergelangan tangan. Di bagian arterinya putus langsung. Ditembak oleh Hibban bin Ariqah. Baik. Fi irik yuqalu lahu al-akhal. Ini ada tamam. Di pembuluh darah yang dipanggil akhal, yaitu pembuluh nadinya itu. Menunjukkan tembakannya Masya Allah dari bawah sana boleh sampai ke benteng, melewati benteng, ya. Hibban bin Ariqah. Yang lain membaca Habban, tak masalah, Habban bin Ariqah. Baik. Setelahnya apa? Atau ya kita lanjutkan besok 2 hari lagi insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.